membuat mol dari sisa-sisa kulit buah dan juga buah busuk. Daripada dibuang, kita bisa manfaatkan sebagai penyubur tanaman kita. Bagaimana caranya? Simak terus dalam video ini. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini kita akan membuat mol atau mikroorganisme lokal dengan menggunakan bahan baku sisa kulit-kulit buah ya. Jadi saya punya sekitar 2 kg. Ada sisa kulit nanas dan ada buahnya juga yang busuk di dalamnya. Ada kedondong, ada apel, ada bengkoang di sini ya. Bisa kulit buah, bisa juga buahnya yang busuk. Dan ini sudah 2 hari. Ini ada juga air leri atau air cucian beras pertama sekitar 2 liter. Ada molase, ada E4. Molase nanti atau tetes tebu bisa diganti juga dengan gula merah atau gula putih. Ini ada air biasa, yang paling bagus itu adalah air kelapa. Dan ada jerigen sebagai wadahnya, dan satu lagi ini yang saya biasanya pakai ya, supaya waktu proses pembuatannya nanti ya saya jelaskan kenapa kita harus pakai ini ya. Sekarang kita masuk kepada tahap atau proses pembuatannya. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah buat jadi irisan kecil atau potong-potong kulit buah ini menjadi ukuran lebih kecil ya. Selanjutnya kita akan campurkan ini air leri atau air cucian berasnya ya, sekitar 2 liter. Saya akan campurkan dengan molase. Berarti kalau 2 kilo bahan bakunya, gula sekitar 200 gram ya, atau 2 ons. Kalau ini saya menggunakan sekitar 2 tutup botol. Jadi ini enaknya dia nggak perlu dicairkan lagi, ini langsung. Ini bukan kecap ya Bapak Ibu ya, ini namanya molase. Jadi ada yang nanya apakah bisa digantikan kecap. Nah, setahu saya nggak bisa. Gula merah atau gula putih baru bisa. Ada juga E4. Jadi E4, kalau nggak ada E4 kita bisa menggunakan ya. Jadi kalau nggak ada E4 kita bisa menggunakan ini Yakult ya. Tetapi saya karena punya, saya buat. Sekitar 2 tutup botol. Sebagai bakteri fermentasi
atau yang akan membantu proses fermentasinya, sedangkan molase tadi itu sebagai aktivator dan juga sumber glukosa ya. Nah, ini kita campur. Jadi ini bahan bakunya sekitar 1/4 ya, yang saya masukin tadi 2 kilo. Dan sekarang kita akan masukkan campuran yang air leri, molase dan tetes tebu. Selanjutnya juga saya akan tambahkan 2 liter air ya. Kalau biasanya ini kita harus buka tutup setiap pagi, ini agak berbeda kalau dengan saya. Jadi saya akan membuat lubang di bagian tutupnya, dan saya akan ada ya, yang Bapak Ibu yang mengikuti channel saya pasti familiar dengan ini ya. Saya selalu menyebutnya ini radiator atau pendingin. Ini saking kuatnya tadi saya buka nggak bisa ini ya. Jadi ini tertutup ya, tertutup dengan lakban ya, seperti ini. Jadi tidak meledak ya. Masih ada yang ragu apakah akan meledak, karena ada sebagian memang yang buat itu ininya tidak dilakban. Tapi kalau saya lakban dan tidak pernah ada kejadian meledak. Ya, di sebelah sana itu ada banyak POC itu semua menggunakan seperti ini dan tidak pernah ada ledakan. Selanjutnya saya akan memasukkan pipa seperti ini. Ya, jadi ini selangnya ini adalah bekas dari POC yang lain. Nah, saya akan masukkan ke dalam sini. Jadi selang yang ada di dalam POC dia tidak boleh menyentuh airnya, dia harus ada di atas. Selanjutnya saya akan tutup. Ya, kira-kira seperti ini. Bapak Ibu bisa mengikuti ini atau tidak juga nggak apa-apa. Jadi bisa, wadahnya juga nggak harus jerigen, bisa menggunakan ember dan ditutup dengan tutupnya ya. Hanya bisa juga tapi harus dibuka setiap hari ya, setiap pagi. Tetapi bisa juga kalau mau coba menggunakan yang seperti ini, karena ini selangnya murah, ini 5.000 1 meter kalau nggak salah ya. Jadi saya nggak akan repot lagi untuk buka tutup. Dan setelah ini kita akan pakai ini setelah 2 minggu ya. Jadi akan ada 2 minggu proses fermentasinya. Setelah 2 minggu nanti kita akan panen, dan ini kita bisa gunakan sebagai mol untuk dikocor atau juga disemprotkan kepada tanaman kita. Baiknya mol dari sisa kulit buah ini kita gunakan pada saat tanaman menjelang proses generatif ya, atau masa masuk kepada masa pembuahan atau mau berbuah seperti itu. Jadi ini bagusnya kita gunakan pada proses generatif atau masa berbuah seperti itu. Jadi ini kita akan gunakan setelah 2 minggu. Pencampurannya nanti sekitar 1:10. Jadi misalnya 1 liter mol ini kita akan gunakan 10 liter air, diencerkan, baru kita pakai, baik itu yang dikocor ataupun yang disemprotkan. Jadi itu
Apa yang ada kandungan di dalamnya? Banyak sekali. Jadi ada NPK-nya lengkap, jadi nitrogennya, fosfornya, kaliumnya, dan juga ada kalsium Ca-nya di dalamnya. Jadi itu dia. Daripada limbah-limbah dapurnya dibuang, ya limbah-limbah organiknya dibuang, selain kita jadikan kompos di sana, saya punya kompos padat dan juga ada kompos cair di bagian sana yang merah itu. Dan ini juga saya punya POC di sana serta ini untuk memupuk tanaman di rumah ya. Jadi seperti di depan rumah ini kan, ini ada sayur-sayuran ini. Ada sayur-sayuran, cabai macam-macam ya, ada parsley, ada rosemary, ya ada cabai. Di luar juga masih ada timun, tomat, ada terong. Jadi kita nggak perlu lagi beli pupuk keluar. Jadi kita bisa produksi pupuk sendiri di rumah. Jadi itu dia.